Ya, dari Lantai Dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM Radio GIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Alhamdulillah di sore hari ini saya Andi Umar hadir kembali menemani mitra GIC semua, dan apa kabarnya? Senang tentunya kita bisa hadir lagi bersilaturahim, dan semoga kabar mitra yang saat ini baru saja barangkali mengakhiri aktivitas tuntas sudah bebannya hari ini dan amanahnya sudah tertunaikan demikian luar biasa begitu ya. Untuk yang sedang di perjalanan, hati-hati di perjalanan, semoga lancar sampai di rumah berkumpul kembali dengan keluarga tercinta, insya Allah ya. Dan yang berkendara semoga terus mengontrol laju kendaraan mitra GIC, tiba di rumah selamat. Nah mitra, di sebuah perbincangan Bincang Bisnis Muslim hadir kembali di sore hari ini. Dan kita sudah masuk di edisi ke-32 mitra. Sungguh tidak terasa sepertinya. Dan sebentar lagi kita juga akan, mungkin di pekan depan kita sudah memasuki di bulan Ramadan 1442 Hijriah ya. Untuk itu mitra GIC, kami ambilkan satu tema di hari ini. Juga sepertinya erat kaitannya dengan hal-hal yang menjadi hobi kita atau mungkin juga kesediaan kita untuk berdonasi begitu kan, karena biasanya di bulan Ramadan itu spirit kita untuk sedekah, berinfak, sedekah, dan nantinya juga berzakat gitu ya, semakin meningkat. Nah mitra JIC, perbincangan kita di sore hari ini edisi ke-32 BBM mengambilkan tema tentang kupas tuntas berjualan dengan sistem open donasi. Nah, hal apa saja yang menarik untuk kita dapatkan pembelajaran di tema ini? Insya Allah sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita. Yang pertama Dr. Kausar Riza Salman sebagai akademisi, pengurus Ikatan Akuntan Indonesia untuk Jawa Timur, dan hari ini juga sebagai penulis dan peneliti. Oke. Selain Dr. Kausar Riza Salman yang saat ini berada di Surabaya, sungguh jauh memang secara posisi bersama Andi Umar yang ada di Jakarta, ada juga Dr. Nanang Sonhaji di tengah kesibukannya sudah hadir bersama kita, dan insya Allah keduanya akan bersedia bergabung bersama kita membahas topik yang tadi Andi Umar sudah sampaikan. Dan beliau juga hari ini jauh berada di Surabaya, karena Zoom kita bisa hadir dan ukhuwah kita insya Allah semakin bertambah. Hari ini juga beliau tercatat sebagai pengurus Ikatan Akuntan Indonesia, sebagai akademisi, dan juga hari ini beliau diamanahkan sebagai Kaprodi S1 di STY Perbanas Surabaya. Dan alhamdulillah hari ini keduanya tercatat sebagai dosen di STY Perbanas Surabaya. Baik mitra JIC, sebelum kita masuk di pembahasan seperti biasa kita akan sapa terlebih dahulu Dr. Kausar Riza Salman dan Dr. Nanang Sonhaji. Assalamualaikum Dr. Kausar dan Dr. Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Iya, alhamdulillah dok ya. Kita jumpa lagi hari ini. Iya. Alhamdulillah. Iya, sehat Dokter Nanang? Senang sekali Bang Andi. Alhamdulillah Bang Andi sehat. Sehat ya. Baik. Andi akan sapa Dr. Kausar, posisi di mana nih? Ada di kampus ini, Bang Andi. Masih di kampus. Karena masih di kampus karena dok, ya? ada jadwal ini, ada jadwal ngajar sampai 2:30 tadi. Jadi kalau pulang nanti khawatir juga nggak nutut nanti. Iya ya, demi mitra JIC bertahan di kampus saat ini dok ya? Insya Allah, insya Allah. Dokter Nanang, posisi sudah di mana dok nih? Sama ini lagi di ruangan kantor ini. Oh masih di kantor juga dok? Ya, karena memang Surabaya saat ini tuh kalau sore sering hujan Bang Andi. Kita mengantisipasi supaya nanti BBM ini bisa on time, bisa lancar. Jadi saya di kantor dulu aja, dari kantor ini Bang Andi. Iya. Alhamdulillah bisa join on time. Insya Allah. Sama Andi Umar juga masih di kantor. Insya Allah kita
tidak menderita, Dok. Nanti kita sama-sama di kantor ya. Baik, bagaimana dengan mitra dan teman-teman spesial yang ada di Zoom nih? Apakah masih di kantor atau sudah di jalan menuju rumah atau bagaimana nih? Yang pasti mudah-mudahan posisi dimanapun saat ini bisa menikmati siaran kita sore hari ini dan insya Allah bisa menangkap apa yang dipesankan oleh kedua narasumber kita sebagai pengasuh tetap di program Bincang Bisnis Muslim. Dan insya Allah kalau sedikit ada perbedaan nanti di bulan Ramadan, kami tentunya akan memberikan satu strategi baru untuk Ramadan, apakah dari programnya, kontennya atau apanya bersama kedua narasumber ini tentu pastinya bergabung terus bersama kami. Baik, dengan tema kupas tuntas berjualan dengan sistem open donasi seperti biasa. Kajian pengantar pertama kita akan sama-sama dengarkan Dr. Kausar Rija Salman untuk kita akan berikan pengantarnya buat Mitra JC. Sebenarnya Andi juga menyapa Mitra JC yang bergabung bersama kami di FM 107.7. Selamat bergabung dan juga melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.or.id juga selamat menyapa bergabung bersama kita. Baik, Dr. Kausar kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Andi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan Mitra JIC. Semoga semuanya sehat walafiat ya. Dan kita dimudahkan dalam segala aktivitas kita, Bang Andi dan juga Dr. Nanang dan semua Mitra JIC ya. Kita akan mendiskusikan ya, tema kita hari ini adalah berkaitan dengan berjualan dengan sistem open donasi. Ini juga sangat menarik Bang Andi karena mendekati bulan puasa ini ya, banyak donasi ya, yang buka kesempatan kepada para donatur ya untuk menginfakkan sebagian hartanya ya, baik itu untuk berbuka puasa dan untuk hal yang lain, karena bersedekah dan memberikan buka puasa kepada umat Islam, maka ini juga terhitung pahala yang sempurna ya, pahala puasa yang sempurna. Mitra JIC semuanya, kita akan coba mendeskripsikan dulu apa yang diistilahkan dengan berjualan dengan sistem open donasi. Ya, kita harus paham itu dulu dengan skema open donasi. Jadi berjualan dengan skema open donasi ini ya ada dua akad ya yang bisa kita cermati ya. Kalau dari sistem yang satu jual beli ya, tentu yang pertama jual beli, dan yang kedua adalah sedekah ya, sedekah atau donasi itu sendiri. Berarti penjualan, jual beli di sini ada penjual dan ada pembeli. Kemudian juga dalam sistem donasi itu juga ada pihak donatur ya, kemudian pengelola ya, pengelola dan juga penyalur ya, pengelola sekaligus penyalur, atau bisa juga penerima donasinya. Cara berjualan dengan sistem open donasi ini juga termasuk strategi pemasaran Bang Andi. Mitra JIC juga dalam rangka untuk melariskan barang dagangan ya, kita bisa memahami juga seperti itu ya. Jadi selain dua akadnya itu saling dilakukan secara bersamaan, ada akad jual beli, kemudian juga ada akad sedekah. Ya, dalam kondisi ini penjual itu juga sekaligus dia bertindak sebagai pengelola donasi. Ya, dia yang menghimpun donasi, ya kemudian dia juga sekaligus yang menyalurkan donasi. Seperti ini. Sebetulnya kalau kita bicara donasi, ya itu asalnya adalah termasuk dari akad tabaruat. Akad tabaruat itu artinya akad yang memang semata-mata untuk memberikan kebaikan pada orang lain dan tidak ada unsur balas jasa. Ya, tidak ada kebalikan dari pihak lain kepada kita. Jadi hanya dari satu pihak. Contohnya sedekah, ya kemudian hibah, demikian juga yang kita bahas sekarang donasi ini. Yaitu bagian dari akad tabaruat.
Sedangkan yang kedua, ya ada di situ ada akad jual belinya, jualan kan, berarti akad jual beli itu akad pertukaran, termasuk dalam akad muawadhah. Pertukaran ada yang menjual, ya pihak penjual, ada pihak pembeli. Seperti juga akad jual beli jasa, ya sewa menyewa, ada pihak pemilik dan pihak penyewa. Investasi juga gitu, ada pihak pemilik dana, juga ada pihak pengelola. Ya, kesan pertama yang muncul dalam benak kita sebagai seorang pemerhati, ya pemerhati dan juga mengamati, ya apa namanya itu sistem open donasi dengan berjualan semacam ini adalah kayaknya kok ada masalah nih dari sisi kepatutan atau kewajaran. Dan drivernya nanti akan muncul omongan yang tidak baik, ya fitnah dengan masyarakat. Kok dia sebagai penjual, kok sekaligus dia juga sebagai pihak yang mengelola donasi. Ya, karena kita juga melihatnya mungkin penjual itu juga dia bisa mengambil keuntungan pribadi, ya dengan mengatasnamakan dakwah atau agama. Tapi kita ingin melihat ya bagaimana konteks yang lebih dalam lagi berkaitan dengan penjelasan tadi, narasi tadi, apakah memang ada pelarangan secara mutlak dan itu dalam semua kondisi, atau pelarangannya hanya pada kondisi-kondisi tertentu di mana di situ muncul adanya ketidakwajaran, ya muncul adanya hal yang diharamkan, tapi sebagian yang lain pada banyak kondisi yang lain mungkin ada banyak yang dibolehkan. Nanti akan kita bahas itu. Tapi pijakan kita dalam membahas semuanya adalah pada sistem ini itu nanti berakhir pada saat nanti sampai amanah itu ditunaikan, ya amanah itu ditunaikan kepada pihak penerima donasi. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan amanah. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih, ya, dalam riwayat Abu Daud yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, bahwa Rasul itu bersabda, tunaikanlah amanah itu kepada pihak yang memberikan amanah kepadamu, dan janganlah engkau mengkhianati pihak yang mengkhianatimu. Jadi ini jelas sekali berkaitan dengan kewajiban kita, ya karena di sini ada perintah untuk menunaikan amanah. Kemudian juga yang menjadi pijakan kita tentu ya aktivitas jual beli itu dihalalkan. Ya sebagaimana firman Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sebenarnya Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini jual beli, sebagian akadnya itu ada jual belinya. Kemudian juga ada unsur sedekahnya. Ya. Kemudian juga kita harus memahami juga di sini ada double akad, Bang Andi. Ada multi akad. Multi akad yang terjadi adalah multi akad antara ada jual beli, kemudian ada wakalahnya, mewakilkan, dan di situ ada juga sedekah. 3 akad ini bercampur jadi satu. Dan bagaimana multi akad itu nanti kita pandang. Biasanya ada multi akad yang dibolehkan dan juga ada multi akad yang dilarang. Nanti akan kita coba di awal, nanti akan kita bahas. Dan juga satu kaidah yang sering kita sampaikan, Bang Andi, Mitra GIC dan rekan-rekan semuanya, ya bahwasanya hukum asal muamalah itu dibolehkan sampai ada dalil yang melarang. Dan terkait dengan keuntungan, Bang Andi, keuntungan atau harga jual itu memang nggak ada batasan berapa margin keuntungan yang dibatasi oleh syariat. Jadi artinya ada kebebasan dari pihak penjual untuk menentukan. Ini juga menjadi salah satu pijakan kita juga. Yang pertama ingin saya sampaikan, ya, multi akad itu juga tidak selamanya dilarang, Bang Andi. Ada sebagian tulisan yang saya lihat itu melihat akad ya berjualan dengan sistem open donasi ini melarang secara mutlak. Ya, dilarang karena ada double akad antara akad jual beli dengan akad sedekah atau akad wakalah. Ya, padahal di situ kita lihat bahwasanya ada akad multi akad yang dibolehkan. Ya, multi akad yang dilarang itu adalah konteksnya yang pertama itu mengandung riba. Seperti Bang Andi kalau kita kenal ada istilah bai al-inah, jual beli bai al-inah. Jadi penjual dan pembelinya ini orang yang sama.
kemudian terjadi transaksi jual beli tunai dan kredit pada saat yang bersamaan. Ya, seolah-olah sebetulnya saya itu tidak butuh barang, saya butuh uang sebetulnya. Tapi terjadilah transaksi rekayasa jual beli. Ya, saya beli barang secara tunai, misalnya ke Dr. Nanang. Saya beli barang secara kredit ke Dr. Nanang, saya cicil, kemudian cicil selama 1 tahun, misalnya 100.000 setiap bulan sampai 12 kali cicilan. Kemudian saya jual lagi itu barangnya, karena saya nggak butuh barang, saya jual lagi ke Dr. Nanang dengan harga 1 juta tadi. Sehingga saya terima tunai 1 juta, saya masih nyicil kepada Dr. Nanang itu 100.000 setiap bulan. Itu dilarang jelas karena ada unsur riba. Jadi barang yang ditransaksikan itu cuma sekedar rekayasa saja itu. Kemudian yang kedua dilarang karena ada gharar, ketidakjelasan. Dan gharar itu yang dilarang adalah pada sisi jual beli. Pernah kita bahas beberapa edisi yang lalu, Bang Andi dan Mitra JIC, gharar dalam akad sedekah nggak jadi masalah. Ya, jadi gharar itu jual beli ini. Ini dalam kaitan dengan jual beli, artinya dari sisi penerima donasi tadi, ketika dia beli barang kepada pihak penjual di luar, ya maka itu jual belinya harus jelas ya, tidak menimbulkan gharar. Dan yang ketiga, ada nggak helah ya peluang ya masuk kepada perkara riba? Itu yang dikatakan para ulama dengan saddu az-zari'ah. Jadi harus ditutup itu celah pintu terjadinya sesuatu yang sifatnya riba. Ketika itu penggabungan akad antara jual beli tunai dengan jual beli kredit pada dua pihak yang sama dilarang karena ada unsur riba. Nah, sekarang bagaimana dengan penggabungan akad jual beli dengan donasi? Ini yang menjadi inti persoalan kita sebetulnya, Bang Andi. Mungkin itu mengawali dulu, Bang Andi, sebelum kita lebih jauh lagi. Saya kembalikan dulu ke Bang Andi. Ya, baik Dok. Terima kasih sudah mengawali perjumpaan kita di sore hari ini di program Bincang Bisnis Muslim dalam sebuah kajian tentang hal yang menarik untuk kita kupas bersama tentang kupas tuntas berjualan dengan sistem open donasi. Baik Mitra JIC, tentunya terus untuk para partisipan mungkin ada beberapa hal penting nanti yang ingin didiskusikan dan ingin segera menemukan jawabannya dari kedua narasumber kita. Seperti biasa, Andi Umar sudah berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui chat ya, kolom chat. Silahkan, boleh pertanyaan, boleh juga tanggapan, atau juga boleh dalam bentuk pengalaman dan ingin mendapatkan jawaban dari kedua narasumber kita, kami persilahkan begitu ya. Nah, baik Mitra JIC, Anda yang masih bergabung bersama kami di 107.7 FM atau juga melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.org.id. Kami ingatkan kembali untuk Anda yang baru saja bergabung, kita masih di QLM di BBM edisi yang ke-32. Kalau Dr. Nanang sendiri, Dok, melihat tema hari ini yang menggelitik ingin disampaikan untuk kita di kesempatan sore hari ini, dari sudut pandang mana ini, Dok? Di unmute dulu. Ya, baik, terima kasih Bang Andi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi topik kita hari ini itu sangat tepat sekali Bang Andi, menjelang Ramadan begitu Bang Andi ya. Saudara-saudara muslim itu sangat bersemangat sekali ya untuk bersedekah. Nah, salah satunya nanti ada istilah open donasi gitu ya. Entah itu dalam wujud menu buka puasa ya yang ditakjil maupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan ya, selama puasa itu. Meskipun di tengah keterbatasan dan adanya aturan ya, yang berlaku untuk selalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan, tapi insya Allah saudara-saudara muslim itu masih terus bersemangat ya untuk memanfaatkan sedekah-sedekah selama bulan suci Ramadan kelak ini. Insya Allah kita nanti bisa dipertemukan ini Bang Andi dan Ustadz Dr. Kausar dan Amin. Seluruh pendengar BBM. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah. Nah,
Di sini Bang Andi, ini yang menjadi topik utama kita dan menjadi pembahasan kita, sangat menarik sekali. Karena memang realitanya nanti open donasi itu bisa dilakukan oleh takmir ya. Bahkan juga open donasi itu juga dilakukan oleh beberapa tempat rumah makan gitu. Beberapa tempat rumah makan itu juga membuka peluang, memberikan informasi bahwa dia membuka open donasi untuk sodako, penyediaan makanan untuk kebutuhan takjil ataupun menu makanan untuk buka puasa bersama. Nah, selama ini pengalaman saya lihat dalam praktiknya itu Bang Andi, ya yang sudah terjadi, itu banyak terjadi ketika bulan Ramadan dan juga pada hari Jumat Bang Andi. Jumat berkah ini banyak dimanfaatkan betul ini oleh saudara-saudara kita itu ya. Mungkin di kota-kota besar, di Surabaya, di Jakarta itu mungkin banyak itu orang jual-jual nasi bungkus ketika pada hari Jumat, dia sudah start keluar mulai dari jam 7 pagi. Ya, mungkin kalau jam 7 ini melayani orang umum untuk sarapan dan sampai jam 10. Kalau jam 10 ini biasanya diperuntukkan nanti ada dermawan gitu ya yang akan memborong nasi-nasi bungkus mereka kemudian akan diserahkan sebagai nasi Jumat berkah di beberapa titik masjid terdekat. Nah, saya menariknya seperti yang tadi dikatakan oleh Ustadz Dr. Kausar. Selama ini memang Bang Andi, prakteknya itu Bang Andi ya. Jadi ketika ada teman-teman ini yang memang memiliki kelebihan rezeki, kemudian dia membeli makanan yang sudah jadi kepada pihak lain, dalam hal ini ada pedagang-pedagang nasi tadi, nasi bungkus. Ya. Kemudian setelah dibeli disalurkan ke masjid. Ini yang open donasi yang tadi dari konsep yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Kausar ini yang diperbolehkan. Itu Bang Andi, dan ini bagus gitu ya. Ini artinya kita menumbuhkan semangat untuk saling membantu, untuk saling membagi rezeki keberkahan pada hari yang baik. Kemudian yang kedua, dalam praktiknya itu juga ada yang seperti ini, Bang Andi dan seluruh pendengar radio GIC dan di acara BPI ini ya. Rumah makan itu kadangkala mereka itu membuka open donasi, tapi sudah ditentukan harganya, Bang Andi. Misalkan saja untuk satu porsi makanan dan peruntukannya adalah untuk nasi berkah yang akan disebarkan, dikirim ke masjid yang sudah dia tulis di pengumuman itu. Jadi jelas masjidnya namanya apa, alamatnya di mana, kontak personnya seperti apa. Kebutuhannya katakan saja 50 bungkus, yang ini kebutuhannya 40 bungkus seperti itu. Nah, kebetulan warung makan ini open donasi. Harganya itu kurang lebih 5.000 Bang Andi per satu bungkus. Nah, gitu ya. Nah, yang tidak boleh ini Bang Andi, yang kalau dari konsep yang tadi disampaikan oleh Ustadz Dr. Kausar itu apabila harga ini ternyata jauh melebihi dari kualitas menu makanan tersebut. Misalkan menu makanan tersebut sebenarnya hanya 3.000, tapi di open donasinya sudah ditetapkan 5.000. Ini tidak boleh. Inilah yang disebut nanti ada yang namanya timbul fitnah. Berarti apa? Si pemilik makanan warung makan ini telah melakukan markup, memanfaatkan kondisi, memanfaatkan dalil agama, begitu ya, untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya. Itu yang nggak boleh. Tetapi Bang Andi, kalau dia sudah menetapkan 5.000, kemudian kita lihat menu makanannya, setelah kita lihat itu ternyata harga wajarnya ini adalah 12.000 sampai 15.000. Nah, ini boleh. Berarti apa? Ada unsur sedekah bagi si pemilik warung makan untuk mensubsidi dari para donatur yang hanya 5.000 tadi. Boleh. Itu Bang Andi. Ya, jadi di sini yang tadi saya jelaskan secara praktik apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Kausar tadi, bahwa inilah yang disebut dengan amanah. Ini yang disebut dengan amanah. Jadi ketika kita itu tidak melakukan markup atau menguntungkan untuk diri kita sendiri, ya, maka di sini juga kita betul-betul mengamanahkan bahwa ini adalah suatu donasi yang ditujukan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Itu mungkin Bang Andi dari sisi praktik, dari pengamatan yang saat ini saya dalami dan juga saya temui, kemudian bisa bermanfaat. Saya kembalikan ke Bang Andi. Ya, baik. Dr. Danang, terima kasih Bang. Sepertinya kalau kita lihat kehati-hatian memang dari keduanya ya. Pertama dari kita sebagai pendonasi harus lebih jeli lagi, dan yang kedua entah itu warung atau rumah makan atau siapapun yang memang sedang membuka open donasi juga harus amanah dengan harga terutama ya.
Kalau istilah Iya. Dokter Nanang tadi, jangan ada istilah markup ya dok ya, untuk Iya. harga gitu ya, karena itu yang tidak diperbolehkan gitu ya. Malah sebaiknya juga bisa lebih di bawah harga yang normal dijual belikan, itu akan lebih bagus lagi sebenarnya Dokter Nanang ya. Iya, betul itu Bang Andi. Iya. Ya baik, kita kembali ke Dr. Kausar. Tentunya kami terus akan berikan kesempatan karena pasti ini menarik dengan apa yang sering kita temukan atau bahkan kita sendiri termasuk yang pendonasi di sana memberikan donasinya kepada yang berjualan atau misal rumah makan dan memang tepat guna dengan yang dibutuhkan, bahkan tidak menunggu Ramadan saja, di luar Ramadan pun saat ini cukup banyak yang sudah membuka open donasi tersebut. Misal hari Jumat gitu ya, ada nasi Jumat seperti itu. Apakah mungkin ini sumbernya dari rumah makan yang mengadakan gitu ya, bekerja sama dengan para agnia yang menyisihkan hartanya untuk memberikan makan gratis atau berdonasi dalam bentuk nasi bungkus itu kan, atau nasi kotak dan lain-lain sebagainya. Nah, Dr. Kausar, kita kembali. Sekarang kan memang lagi prokes dimanapun atau di beberapa titik yang masih zona merah ataupun ketika turun kondisinya belum begitu aman bagi kita, sehingga banyak kalangan kaum muslimin sendiri menyisihkan hartanya di misal rumah makan gitu kan, biarkan rumah makan yang memberikan kesempatan menyalurkannya begitu ya, bekerja dengan pihak-pihak sosial lainnya begitu. Nah, kalau kita melihat seberapa jeli harus kita dok untuk mendonasikan harta kita ke tempat-tempat rumah makan tersebut yang memang dia menyediakan untuk donasi untuk makan bagi jamaah atau kaum muslimin, apalagi yang sedang berpuasa nanti. Baik, Bang Andi. Jadi apa yang tadi sudah kita sampaikan di awal, baik dari saya dan dari Dr. Nanang itu, kita ingin menyampaikan di sini bahwa pada asalnya dari penggambaran narasi akad jual beli dan sedekah pada satu akad multi akad itu kita katakan itu sebetulnya pada asalnya dibolehkan. Okay. Karena keduanya berbeda akad ya. Yang jual beli itu adalah akad apa itu muawadhah, pertukaran, sedangkan donasi itu adalah akadnya tabarruat. Tabarruat itu adalah akad kebaikan satu pihak kepada pihak lain. Dan nggak ada yang dilanggar secara syariah. Tetapi ya kita ingin lebih jauh lagi bahwa untuk menghindari adanya ketidakwajaran, menimbulkan fitnah di tengah masyarakat, maka itu kita perlu juga atur gitu. Ya, kebolehan itu ya tentu dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar, khususnya bagi pihak penjual. Seperti apa itu ketentuannya? Pertama, bahwa akad jual beli dengan akad donasi itu nggak boleh jadikan satu. Ya, tidak boleh diikatkan satu dengan yang lain. Ya, tapi harus dilakukan secara terpisah. Jadi open donasi, oke. Kemudian setelah open donasi itu dilakukan transaksi jual beli. Dilakukan transaksi jual beli kepada pihak lain. Ya. Asalnya itu sebetulnya akan lebih selamat itu kalau dilakukan transaksi dengan pihak lain. Jadi kita sebagai pengelola donasi, nanti kita sudah punya gambaran siapa penerima donasi itu, kemudian kita bertransaksi lah dengan pihak dengan pihak penjual. Ya, kemudian kalau misalnya pihak penjual itu menawarkan Bang Andi kepada pihak pengelola donasi itu, ini bagaimana kalau saya yang menyalurkan kepada pihak penerima donasi? Ya, setelah ditimbang-timbang karena memang dia amanah ya untuk menyampaikan donasi itu kepada penerima yang dia sudah terbiasa itu, ya nggak apa-apa, asalnya itu wakal lah itu. Nanti mewakilkan pihak pengelola donasi itu mewakilkan kepada pihak penjual agar penjual itu nanti menyalurkan kepada pihak penerima. Tetapi yang harus dipertimbangkan itu akadnya harus dipisah, nggak boleh akadnya dijadikan satu, diikatkan satu yang dengan akad dengan satu akad dengan akad yang lain. Oke. Itu. Jadi harus dipisahkan.
Nah, kemudian yang kedua adalah penjual dan pengelola itu harus jelas siapa. Gitu. Kalau dalam transaksi yang kita sampaikan tadi, ya idealnya itu ya tentu penjual dengan pengelola itu pihak yang berbeda, Bang Andi. Ya, jadi pengelola ketika dia sudah menerima donasi, ya dia ya cari makanan ya dengan harga yang relatif murah tapi ya berkualitas itu. Kalau enggak ya sesuai dengan pertimbangan ya, sesuai dengan pertimbangan dari pihak pengelola donasi itu ya dia cari distributor makanan. Ya, itu dalam kondisi yang ideal. Ya, sehingga jelas ya penjualnya jelas, pengelola jelas, beda orang gitu. Beda orang. Ya, kemudian yang kedua kondisinya ketika penjual itu dengan pengelola itu pihak yang sama. Bagaimana itu jika pihak yang sama? Karena kita ketahui juga Bang Andi bahwa prinsipnya itu penjualan dengan sistem donasi itu dibolehkan. Ya. Asal pihak penjual ya dia bukan sebagai penggalang donasi. Ya. Ini dalam rangka untuk menghindari tuduhan ya negatif atau fitnah yang timbul di tengah masyarakat. Ya. Kemudian apalagi kalau dia penjual ya sekaligus dia adalah penerima donasi yang itu menjadi profesinya, maka tentu ini potensi besar ya untuk melanggar prinsip-prinsip kewajaran, kepatutan, ya, mengeruk keuntungan dengan mengatasnamakan agama atau donasi, karena ini pasti jadi tujuan utama, karena kita mesti harus mengkhawatirkan hal-hal yang demikian itu loh Pak Andi, sehingga kita sendiri juga sebagai pihak penerima donasi juga mendapatkan ya pelayanan yang terbaik ya sampai akhirnya apa yang sudah kita donasikan tersalurkan, diterima oleh penerima donasi yang memang layak. Nah, bagaimana jika pihak donatur itu dia bukan sebagai pedagang, bukan itu sebagai profesinya? Contoh ya misalnya yayasan sebuah sekolah Islam, contoh yayasan pondok pesantren, dia open donasi misalnya Pak disebutkan 15.000 ya per kotak, ya dia bisa cari produsen lain yang bisa menawarkan dengan harga 15.000 itu. Tapi kalau dia bisa menghandle sendiri Bang Andi, ya itu lebih baik. Kalau menurut kita itu tidak perlu disebutkan harga misalnya ya, tanpa disebutkan harga, hanya dia open donasi kemudian dia akan kerjakan sendiri. Sehingga nanti konteksnya bukan harga, tapi konteksnya lebih biaya. Konteksnya kan biaya kalau gitu, karena dia tidak membeli produknya dia sendiri, tapi dia berproduksi, dia mengerjakan sendiri. Sehingga nanti konteksnya biaya sebetulnya. Ya, kalau biaya yang menjadi konteks asalnya, maka sangat dimungkinkan atau sangat penting transparansi. Ya, jadi pihak pengelola itu membuat transparansi informasi kepada masyarakat yang menyumbang tadi. Oh ini loh penerimaan kita sekian, kemudian kita salurkan dalam bentuk misalnya buka puasa sekian dan seterusnya. Kalau ada sisa gimana? Kalau ada sisa, ya sebagian mengatakan dibolehkan, ya untuk digunakan pada hari berikutnya, ya untuk biaya hari berikutnya, atau bisa juga dijadikan sebagai ujroh mithlin. Tapi ini harus hati-hati ya, ujroh mithlin itu sebuah ungkapan yang menunjukkan sebagaimana amil juga menerima dana zakat, Bang Andi ini juga menerima yang sewajarnya. Tapi ini menurut saya nanti dulu aja lah. Ini karena kita sebetulnya fokusnya adalah bagaimana agar donasi dari masyarakat tersalurkan kembali kepada masyarakat. Itu pilihan terakhir. Tapi yang menjadi pilihan sebetulnya kalau masih ada sisa dari laporan keuangan tadi, maka ya dipakai untuk biaya produksi yang berikutnya. Gitu. Ya, kemudian kalau misalnya tadi ada dua pihak yang berbeda antara pihak pengelola dengan pihak penjual, ya penjual, maka ya tentu harganya harus normal. Tidak boleh harganya dilebih-lebihkan.
Ya, misalnya kalau ada kesepakatan ya antara pihak donatur dengan pihak penjual punya hubungan istimewa, jangan menggunakan harga yang berlebih-lebihan di atas harga wajar, harga pasar. Itu nggak boleh. Ya, meskipun harga itu diserahkan kepada tidak ada batasan atau diserahkan pada kesepakatan penjual dengan pembeli, karena ini konteksnya dana masyarakat gitu, konteksnya dana masyarakat, sehingga harusnya menggunakan harga normal, tidak dilebih-lebihkan. Ya, tapi kalau misalnya pengelola donasi juga dia sekaligus yang bukan pedagang, dia yang mengerjakan sendiri, ya kembali kepada kaidah kepatutan. Bila ada sisa, ya bisa dikembalikan kepada donatur. Kalau donaturnya ridho dengan digunakan untuk donasi selanjutnya, ya nggak apa-apa. Kemudian juga boleh ujroh mislin, ya, bagi pengelola itu, tapi dalam batas yang minimal, Bang Andi. Dalam batas yang minimal. Itu syaratnya kalau dikerjakan sendiri. Sehingga nanti itu bisa mencegah ya terjadinya upaya-upaya untuk mencari kepentingan pribadi, mencari untung ya mengatasnamakan agama. Jadi proyek mencari untung itu harus kita batasi kalau dalam masalah itu. Sehingga ada baiknya memang tidak menggunakan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi prinsipnya bisa dengan diserahkan kepada penjual, pada pihak lain, ya tentu dengan harga yang wajar, kemudian dipisahkan ya antara transaksi jual beli dengan transaksi donasi. Kalau misalnya memang dikerjakan sendiri, ya lakukan dengan prinsip kepatutan, kewajaran, dan nanti laporan keuangannya transparan. Itu Bang Andi. Nanti setelah itu kita juga bahas ini bingkai amanah ini, amanah umat ini, dana umat. Itu Bang Andi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Bang Andi. Ya, baik. Dr. Kausar dan Dr. Nanang, mari kita akan perdalam kembali tentunya dengan menampung pertanyaan, tanggapan, sharing pengalaman dari Mitra JC. Mungkin Mitra satu dengan yang lain menemukan kasus yang berbeda-beda begitu ya, dengan ingin mendapatkan satu jawaban dari kita, dari Dr. Nanang dan juga Dr. Kausar. Kita langsung akan berikan kesempatan bagi para Mitra JIC yang ingin bertanya bersama kami. Silakan pertanyaan, tanggapan, atau sharing pengalaman tentunya yang ada kaitannya dengan tema kita hari ini, kupas tuntas dengan berjualan sambil open donasi. Untuk itu silakan Mitra JC, boleh dengan kolom chat atau juga mungkin Mitra JC untuk hari ini spesial ingin langsung bertanya bersama kami dengan suaranya langsung, boleh. Silakan mungkin Mitra JC sebelum kami akan langsung sapa dengan pertanyaan lewat chat mungkin. Silakan. Ada yang bertanya langsung? Oke, mungkin sambil persiapan Dr. Kausar dan Dr. Nanang, kita akan langsung menyapa penanya yang dari kolom chat nih. Dr. Nanang mungkin bersiap untuk menjawab pertanyaan pertama dari Bu Mardiah. Ingin bertanya, Dok. Saya biasanya kan sering bertemu dengan orang yang menawarkan untuk membeli buku voucher dan uang yang kita bayarkan nanti sekian persennya akan didonasikan ke sebuah yayasan. Tapi terkadang saya ragu apakah itu benar atau tidak. Nah, apakah akan ada keuntungan yang diambil oleh pihak yang menjual? Dan bagaimana hukumnya nih, Dok? Dr. Nanang mungkin nih. Pertanyaan dari Ibu Mardiah nih. Atau Mbak Mardiah. Ya. Baik, terima kasih Bang Andi. Pertanyaannya dari Bu Mardiah bagus sekali ya. Jadi kalau kita lihat dari kasus pertanyaan ini, ya, menawarkan untuk membeli voucher dan sekaligus nanti juga sekian persennya dialokasikan untuk donasi ke sebuah yayasan. Iya. Jadi kalau dari sini kita melihat bahwa ini akadnya tidak dipisah ini, ya, akadnya tidak dipisah. Artinya kedua akad itu terikat satu sama lain. Maka ini yang dikatakan tidak boleh, gitu, tidak diperbolehkan. Jadi kalau memang mau menjual voucher, ya informasikan jual voucher. Kalau mau open donasi, ya diinformasikan untuk open donasi.
Nah, ini aja dari pertanyaan ini kita bisa melihat bahwa ada potensi menimbulkan fitnah. Ya, ada potensi menimbulkan fitnah, ada potensi menimbulkan keraguan-keraguan. Apakah nanti uang yang sekian persen itu akan betul-betul disalurkan ke yayasan sebagai donasi kita, ataukah malah nanti itu menjadi keuntungan tersendiri bagi si penjual buku voucher gitu. Karena si penjual buku voucher sekaligus juga pihak yang dalam hal ini dalam tanda kutip adalah seolah-olah mewakilkan dirinya untuk menjadi pengamanah kepada sebuah yayasan. Jadi sebaiknya hal semacam ini itu tidak dilakukan, ya, tidak dilakukan, tidak diperbolehkan, gitu. Alangkah lebih baik ya kalau memang gitu kita menjual voucher. Nah, voucher ini macam-macam ini voucher ini ya. Tentu saja voucher itu ya buat pembeli harus kita cek juga, jangan sampai voucher itu malah melebihi dari harga pasar, dari nilai wajar. Justru keberadaan voucher itu sendiri mestinya harusnya bisa menjadi alternatif dari tingginya suatu produk, ya. Harga ya, tingginya harga dari suatu produk. Makanya dengan adanya voucher ini kita bisa memperoleh selisih di sana, ya. Dan ini boleh asalkan voucher tersebut jelas informasinya, karena banyak voucher-voucher itu yang sifatnya juga tidak jelas, malah justru merugikan pembeli. Mulai dari validitas vouchernya, peruntukannya, syarat dan ketentuannya itu tidak pernah disampaikan dengan jelas di dalam buku voucher tersebut. Kalau memang itu bisa disampaikan dengan jelas, sehingga si pembeli itu betul-betul ketika akan membeli voucher, dia tahu barang apa yang dia beli itu, bagaimana syarat dan ketentuannya. Ya, jadi dalam konsep syariah itu, informasi yang sejujur-jujurnya itu adalah melandasi dalam hal setiap muamalah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan donasi, itu di donasinya itu juga harus disebutkan. Ya. Dan donasi itu berapa persen, dialokasinya kemana. Itu kalau bisa akadnya dipisah. Jadi nanti jelas itu. Itu seperti tadi yang diungkapkan oleh Ustadz Dr. Kausar di pengantar di awal-awal tadi. Itu mungkin Bang Andi dan Bu Maria, mudah-mudahan jawaban saya ini bisa mewakili apa yang menjadi pertanyaan. Terima kasih, saya kembalikan ke Bang Andi. Ya, baik. Jadi artinya kalau misal di situ tidak ada persentase berapa yang akan didonasikan, bolehlah ragu. Tapi kalau misal ternyata di sana sudah jelas ada persentase yang didonasikan, mungkin keraguan itu gimana, Dok? Apakah boleh tidak ada keraguan lagi? Artinya sudah yakin bakal nyampe gitu donasi ini. Bagaimana, Dok nih? Kalau ternyata di kupon tersebut atau di voucher tersebut sudah tertera satu diantaranya jumlah persentase dari. Ya, jadi yang pertama itu Bang Andi, yang pertama itu donasi ini kan sebenarnya akadnya itu disatukan dengan akad voucher. Voucher gitu. ya. Kalau nanti vouchernya itu ternyata melanggar hukum, menyalahi aturan, menyalahi syariah, maka donasinya ini juga menjadi tidak sah. Gitu. Makanya ini yang ditakutkan. Ini yang ditakutkan tadi yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Kausar. Kalau satu akad ini dijadikan satu. Makanya lebih baik dipisah. Gitu. Karena bisa jadi begini Bang Andi. Voucher itu banyak sekali Bang Andi ya. Voucher itu banyak sekali dan kita memang harus sebagai pembeli itu harus berhati-hati. Satu, berkaitan dengan validitas voucher. Yang kedua, berkaitan dengan syarat dan ketentuan voucher. Seringkali si pembeli itu tidak paham terkait dengan syarat dan ketentuan. Iya. Misalkan voucher ini hanya bisa dilakukan untuk kalau misalnya di makanan begitu ya Bang, untuk makan di sana, tidak boleh di take away, tidak boleh dibawa pulang. Padahal si pembeli ini harapannya ketika dia membeli voucher itu bisa dimanfaatkan untuk dibawa pulang. Karena tidak ada informasi di dalam voucher itu, maka ini menjadi sesuatu yang subhat. Dan cenderung menjadi tidak halal. Ketika ini tidak halal, muncul donasinya juga menjadi tidak baik. Itu Bang Andi. Jadi kita fokus pada produk utama yang diakadkan dulu. Kira-kira Bang Andi yang perlu harus kita ketahui. Oke, di akadnya ya Dok ya. Oke, baik kita ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Putri Rizky Utami, sudah bergabung bersama kita, ingin bertanya, saya merupakan salah satu anggota komunitas dakwah dan memiliki program kerja berbagi nasi di setiap hari Jumat nih Dok. Sistem kami pure membagikan
dan kami juga membeli nasi itu di pihak ketiga, dalam hal ini salah satu komunitas janda di wilayah kami, gitu ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah diperkenankan membebankan biaya ongkos kirim di donasi tersebut? Apakah masih halal atau subhat Pak Hukum membebankan biaya ongkir itu? Nah, ini menarik juga nih, Dok. Dr. Kausar mungkin bisa berikan jawaban untuk Mbak Putri Rizky Utami. Ya, baik Bang Andi, terima kasih pertanyaannya bagus sekali dari Mbak Putri Rizky Utami. Ini juga salah satu pendengar setia kita, Bang Andi. Ya, betul. Mbak Putri Rizky ini, dia juga masuk dalam anggota komunitas dakwah ini sangat berkaitan erat dengan kemaslahatan umat ini. Ini patut kita syukuri dan kita dukung, Bang Andi ya. Program kerjanya memang pure tadi dijelaskan ya, membagikan donasi ya, dan membelinya juga dari pihak ketiga. Jadi kalau membelinya dari pihak ketiga itu ya hanya diperlukan harganya normal gitu aja, harga normal dan tidak berlebih-lebihan ya. Apalagi kalau di sini pihak ketiganya adalah komunitas janda kan gitu ya. Ini bagus sekali ya, tepat inilah insya Allah. Kemudian pertanyaan yang lebih spesifik adalah terkait dengan biaya ongkos kirim. Apakah bisa dibebankan ya dari penggalangan dana itu ya? Ya kita analogikan dengan biaya yang dikeluarkan oleh amil ya sebagai pengelola zakat, itu juga dibolehkan dalam taraf yang wajar. Jadi kalau biaya ini yang terkait langsung dengan penyaluran dana kepada pihak penerima donasi ya insya Allah masih dibolehkan. Yang penting ya memang sesuai dengan real yang terjadi. Jadi bisa dibebankan biaya ongkos kirim itu. Itu Bang Andi. Insya Allah halal kan. Yang dimaksudkan seperti itu kan Bang Andi ya. Yang dimaksudkan adalah biaya beban ongkos kirim itu kan. Insya Allah ongkos kirim itu kan masih terkait dengan penyaluran kepada pihak penerima donasi. Oke, baik Mbak Putri Rizky Utami sudah terjawab pertanyaannya oleh Dr. Kausar. Kita ada 4 menit lagi. Mungkin ada satu lagi kesempatan yang diberikan dari mitra JIC, dari para partisipan. Pak Atang, mungkin ada pertanyaan atau yang lainnya, boleh tidak harus dalam pertanyaan, mungkin juga tanggapan yang real ditemukan di lapangan, apakah dari si pendonasinya gitu kan, atau mungkin para penghimpun donasi tersebut. Silakan, satu pertanyaan lagi mungkin. Cukup? Iya, baik. Dr. Kausar dan Dr. Nanang, kita sudah di penghujung kebersamaan menemani mitra JIC di Bincang Bisnis Muslim dengan tema seputar kupas tuntas berjualan dengan sistem open donasi. Tadi sudah dipaparkan oleh kedua narasumber kita. Kurang lebih 3 menit ini mungkin kedua narasumber memberikan catatan akhir sebagai kesimpulan berkaitan dengan tema ini. Pertama Dr. Kausar mungkin berikan catatan akhir, Dok, untuk pertemuan kita hari ini. Baik Bang Adi, terima kasih atas kesempatannya. Di akhir ini saya ingin menyampaikan bahwa saya tegaskan ada beberapa hal yang diperlukan ya agar transaksi ini ya menjadi boleh ya. Karena sebetulnya akadnya kalau di multi akad ini dibolehkan tetapi dengan syarat-syarat. Yang pertama, lakukan secara terpisah. Tidak boleh diikat ya. Satu akad dengan akad lain. Jadi seolah-olah nanti jadi nggak jelas gitu. Itu yang nanti akan menimbulkan gharar ya, ketidakjelasan. Kemudian yang kedua, ya pihak yang bertransaksi itu juga harus jelas. Kalau transaksi penjualan berarti penjual dengan pihak pembeli, dalam transaksi donasi pihak pengelola dengan pihak penerima dan juga dengan pihak penyalur gitu. Kemudian yang ketiga, kalau dilakukan jual beli kepada pihak ketiga ya maka lakukan dengan menggunakan harga normal atau tidak dilebih-lebihkan. Jika dikerjakan secara sendiri oleh pihak yang penggalang dana donasi itu, maka hendaknya dibuat transparansi laporan keuangan yang memadai
laporan keuangan yang memadai, sehingga tahu nanti ini ada kelebihan atau kekurangan. Kalau kelebihan ya hendaknya maka kelebihan itu seperti apa, apakah diizinkan oleh pihak donatur untuk digunakan untuk pengeluaran berikutnya ya, atau menjadi ujrah mislin tadi. Kemudian juga yang paling penting semuanya itu amanah. Ya, baik pengelolaannya amanah, ya, kemudian juga penjual, jika penjual itu mendapatkan amanah dari pihak pengelola untuk menyalurkan donasi kepada penerima, ya maka penjualnya itu tidak sekedar dia transaksi penjualan selesai, tapi nanti sampai dengan donasi itu ya disalurkan kepada penerima donasi. Itulah bingkai amanah yang penting harus dikedepankan oleh pihak penjual ya, karena dia juga sekaligus pihak yang menyalurkan donasi. Jika itu dilakukan ya, keempat itu ketentuannya diterapkan, maka hukum penjualan dengan sistem open donasi itu diperbolehkan. Itu Bang Andi kesimpulan ringkas dari materi kita hari ini dari saya. Saya kembalikan ke Bang Andi. Ya baik, Dr. Kausar Rijal Salman, terima kasih sudah memberikan catatan akhir untuk Andi Umar dan untuk mitra JIC yang sore ini sepertinya masih terus bertahan karena melihat materi cukup menarik, apalagi kita sekali lagi sudah mendekat dengan bulan Ramadan, semakin menjamurnya nanti orang-orang yang berjiwa sosial untuk memberikan donasinya, dan selain donasi yang menjamur tentunya yang memfasilitasi bagi para pendonasi juga semakin bertambah tentunya. Saat ini kita akan mendengarkan catatan akhir dari Dr. Nanang Sonaji, Dok. Ya, jadi sistem penjualan donasi ini insya Allah kalau kita kelola dengan baik, ini menjadi suatu penguat bagi ekonomi umat dan nanti menjadi kemaslahatan bagi banyak. Saya tertarik tadi ya dari salah satu pertanyaan penggiat dakwah bahwa dengan kita berdonasi artinya ada pihak ya, ada kelompok yang memang dermawan menjadi donatur, kemudian ada pihak dan kelompok yang ikhlas berdakwah untuk bisa mengelola dan menjaga amanah dari uang donatur ini, kemudian mendistribusikan kepada para janda sebagai produsen, sebagai pengelola dari produk yang dibutuhkan. Ini adalah suatu bentuk bagaimana ya open donasi ini bisa memberikan kemaslahatan Bang Andi untuk memperkuat ekonomi ya, ekonomi saudara-saudara kita di tengah ketidakpastian lingkungan, di tengah kesulitan ekonomi. Akhir katanya kemudian ketika open donasi, penjualan dengan open donasi ini bisa kita lakukan menjadi suatu sistem yang baik, yang dapat dipertanggungjawabkan, maka ini menjadi suatu bentuk sistem yang nantinya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya pada tingkat lokal terlebih dahulu. Berawal dari lokal, kemudian nanti kita naik ke regional, dan syukur-syukur nanti menjadi dampaknya secara nasional. Itu Bang Andi catatan akhir dari saya. Saya kembalikan ke Bang Andi. Iya, baik Dr. Nanang Sonaji juga terima kasih atas closing statement yang Dokter sampaikan untuk kami. Semoga dari siaran kita sore hari ini memiliki dampak yang cukup tinggi tentunya. Para pendonasi semakin bertambah dan menjamur di semua tempat, baik kota besar ataupun yang lebih kecil kotanya, atau di pedesaan bahkan. Apalagi sekali lagi ini momentum yang sangat tepat sekali kalau Andi Umar melihat sebentar lagi kita masuk di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Dan sekali juga untuk para partisipan sore hari ini yang sangat syukur mendampingi kami siaran sampai di edisi ke-32, dan sepertinya pertemuan pekan depan kita sudah masuk di bulan Ramadan. Dr. Kausar, Dr. Nanang punya harapan dan yang sampaikan terusus untuk Ramadan mungkin boleh juga Dr. Kausar dan Dr. Nanang, untuk mitra JC juga yang di luar para partisipan. Silakan Dr. Kausar. Baik Bang Andi. Ya. Rekan-rekan mitra JC seluruhnya, kita masuk di penghujung ya akhir bulan Sya'ban ya. Di ambang pintu lah bulan Ramadan itu di hadapan kita. Mari kita songsong dengan penuh gembira ya, dengan sukacita ya, dan juga kita kabarkan ya selamat ya, ucapan selamat datang nanti ketika sudah datang bulan Ramadan ya. Kemudian kita ingat ya, kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya rekan mitra JIC, dengan tawakal, kemudian juga dengan bertaubat kita kepada Allah, dan jangan lupa juga berdoa
agar nanti ketika waktunya bulan Ramadan sudah tiba, ya. Dan sekarang kita sebetulnya sudah harus mulai prepare dari awal, kita persiapkan diri kita untuk melaksanakan ibadah nanti dengan sebaik-baiknya, khatamkan Quran selama 1 bulan ini, kemudian perbanyak zikir, ya, dan ibadah sholat sunnah kita perbanyak di bulan suci Ramadan. Semoga Allah mempertemukan kita di bulan suci Ramadan, dan Allah mudahkan kita dalam beramal di bulan suci Ramadan, dan kemudian Allah terima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Saya kembalikan ke Bang Andi. Baik dok, terima kasih. Dokter Nana punya ucapan khusus juga sebelum Ramadan? Sudah diwakili oleh Ustaz Dr. Kausar. Luar biasa. Baik, kita sama-sama menyambut senang, menyambut bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, dan Allah terus mentakdirkan kita bisa berjumpa di bulan suci Ramadan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Andi Umar juga sama mengikuti Dr. Nanang Sun Haji, sama berucap seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Kausar. Khusus juga mau menyapa terima kasih sekali lagi untuk Bu Mardia, Mbak Nurjana, Mbak Hikmah, Mbak Anastia, Mbak Tarisa, Mbak Arisma, Mbak Febi, Mbak Firdaus, Mbak Febriana, Pak Anang, Pak Atang Sugandi, terima kasih sudah gabung. Mbak Regita, Mbak Azra, Mbak Linda, Mbak Faradila, Mbak Alvina, Khairutunisa, Mbak Farida, terima kasih. Mbak Khonsa, nomor 11 ini boleh ya, Mbak Pinjila, terima kasih sudah gabung. Mbak Natasha, Mbak Rada Rosada, sepertinya banyak perempuan ya. Mbak Azra, terima kasih. Mbak Linda, Mbak Faradila, udah tadi ya. Mbak siapa lagi nih? Mbak Awita, Mbak Yevian, Mbak Fira, Mbak Octavia, Mbak Sinta, Mbak Rita, Mbak Rina, terima kasih. Mbak Riza, Mas Reza, Akila Hiltorik, Mbak Sabrina, Mbak Dea, Mbak Rizka, Mbak Ingki Fidasari, Mbak Cindy, Mbak Tasya, semoga Allah panjangkan umur kita. Kita berjumpa di bulan Ramadan, dan kita juga berjumpa di PBM spesial bulan Ramadan. Seperti apa nanti Adi akan diskusi bersama dengan Dr. Nanang dan juga Dr. Kausar Jasalman. Semuanya terima kasih, dan jangan lewatkan pula bahwa siaran ini juga terus diikuti. Bisa diikuti di channel YouTube kami JIC TV. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kemanfaatan kita semakin meluas tentunya. Juga terima kasih bagi mitra JIC sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Insya Allah kita berjumpa di edisi yang ke-33. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dokter. Terima kasih. Teman-teman juga terima kasih ya. Sama-sama. Ya, baik. Sama-sama, kita langsung akhiri ya. Boleh ya? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.